akan membahas surat Paulus kepada Filemon. Ini surat di dalam daftar kanon, ini surat terakhir ya. Karena kanon itu, surat-surat Paulus itu disusun berdasarkan pertama dari kepada jemaat, lalu besarnya surat. Kemudian kepada pribadi menurut besarnya surat. Nah, Filemon ini surat Paulus kepada pribadi dan paling pendek, makanya ditempatkan di dalam kanon itu sebagai surat terakhir. Tetapi di dalam kursus kita, ini justru surat pertama yang dibahas. Mengapa demikian? Saya kira bagus. Karena surat ini menampilkan teknik Paulus menyusun suratnya. Dia memberikan kepada kita struktur khas dari surat Paulus. Nanti saya tunjukkan di sini. Ya, ini strukturnya luar biasa. Sekali lagi, Paulus ketika dia mewartakan Injil dan menobatkan begitu banyak orang, dia tidak puas hanya membaptis orang. Ya, walaupun dia mendirikan gereja, membaptis orang begitu banyak, tetapi dia memastikan orang yang dibaptis itu bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus dan mencapai tujuannya, yaitu selamat. Ya, kita kan seringkali, wah sudah bantu orang, baptis orang, setelah dia dibaptis kita lupa sama orangnya. Ya, ini dulu saya jadi pak baptisnya ya. Tapi setelah dia dibaptis kita lupa dan tidak memperhatikan perkembangan iman mereka. Tapi Paulus dia sangat perhatian di situ dan dia memastikan anak ini akan mencapai tujuan, dia selamat. Karena itu kalau dia tidak bisa berkontak dengan mereka dengan bertatap muka, dia biasanya mengirim surat. Ya, lewat surat itulah dia memberikan pengarahan, pengajaran kepada anak rohaninya. Nah, seperti saya katakan tadi, kita akan melihat bagaimana Paulus menulis surat, ada struktur surat di zaman itu. Kalau kita dewasa ini ya, sekarang mungkin sudah jarang sekali orang memakai, misalnya kepada yang terhormat ini, lalu ada pengantar, kepada Anda penutup, hormat kami, lu tanggalnya di mana letaknya, kan ada susunan surat resmi, surat permohonan, surat privat, lain-lain. Nah, di dalam zaman Paulus dulu strukturnya tuh begini, suratnya. Ini akan menjadi pola yang selalu dipakai oleh Paulus, walaupun tidak selalu semua unsur ini ada, tapi rata-rata begini. Jadi kalau Anda membaca surat-surat Paulus, perhatikan modelnya ini. Pertama, itu ada pembukaan. Di dalam pembukaan selalu ada siapa yang menulis surat, pengirimnya siapa, lalu diterangkan pribadinya siapa. Seperti ini, dari Paulus seorang tahanan karena Kristus Yesus. Kalau Anda baca misalnya surat dia kepada umat di Korintus, dari Paulus yang atas kehendak Allah dipanggil menjadi rasul Kristus Yesus. Beda. Dikatakan yang atas kehendak Allah dipanggil menjadi rasul Kristus Yesus. Pengantar ini, keterangan tentang penulis ini, itu tidak asal-asalan, melainkan mempunyai makna dan latar belakang mengapa dia menulis surat itu. Kalau saya misalnya baca yang di Korintus ataupun di Galatia, yang dikatakan yang atas kehendak Allah dipanggil menjadi rasul Kristus Yesus, karena di kota itu, dia diragukan sebagai rasul. Kamu siapa sih yang angkat kamu jadi rasul? Sok-sok ngaku jadi rasul. Nah, ini ada guru-guru, ada saingan-saingan yang mengatakan kamu bukan rasul. Nah, maka di awal sekali, yang atas kehendak Allah dipanggil menjadi Yesus Kristus. Nah, di awal dia sudah katakan, saya dipanggil itu atas kehendak Allah, bukan atas kalian. Nah, ini. Jadi di keterangan di awal, di dalam surat Paulus, dia akan beri dari Paulus lalu keterangan siapa Paulus itu. Kemudian di situ juga kepada siapa yang dituju, kepada Apfia, saudari kita, kepada Filemon dan seterusnya. Nanti kita lihat. Jadi ditujukan orang-orang yang ditujukan
surat ini, lalu diberi juga penjelasan seperti apa orang itu. Nah, ini juga punya maksud. Nanti di ujungnya ada apa dengan orang ini sehingga dia diberi gelar yang demikian. Setelah itu ada ucapan syukur. Di ayat 4 ya, aku mengucap syukur. Nah, ini ada ucapan syukur. Kadang-kadang diberi indikasi tujuan. Nah, di dalam membaca ucapan syukur, kita harus mulai curiga di sini. Kita membaca ucapan syukur. Ada apa? Paulus mengucap syukur begitu tuh ada tujuannya. Dia mau korek-korek orangnya itu nanti sesuai dengan ucapan syukur itu. Ya, nasihatnya nanti ada motif-motif di balik ucapan syukur itu. Kemudian barulah kita masuk di isi atau tubuh surat. Jadi perhatikan di awal ada kepada siapa, dari siapa kepada siapa, lalu ucapan syukur. Lalu isi surat. Nah, isi surat ada dua hal penting. Ada pewartaan tentang pengajaran, biasanya ada gagasan-gagasan penting. Isi teologis, dasar-dasar teologis, kemudian apa implementasi moralnya. Misalnya, kalau Anda diajarkan ya di Roma misalnya, keselamatan itu bagi segala bangsa dengan iman dan sebagainya. Nah, konsekuensinya apa? Bagaimana Anda mempraktekkan bahwa yang penting bukanlah Taurat, lalu bagaimana harus menjalankan kehidupan ini berdasarkan iman. Nah, itu implementasinya. Relasi Anda di situ. Jadi ada ajaran dulu, kemudian implementasinya. Kemudian di akhir ada penutup, yaitu salam kepada siapa ditujukan, di daftar orang-orang yang diberi salam. Itu struktur suratnya. Nah, saya katakan tadi, di Filemon ini Anda melihat struktur ini bagus sekali. Jelas sekali ada pembukaan, isi surat, dan penutup. Ini ya. Jadi 1-7 pembukaan dan salam, ucapan syukur, lalu isi suratnya, permintaan kepada Filemon, untuk kepentingan Onesimus, kebaikan ini, lalu penutup salam kepada teman-teman Paulus. Itu bagus sekali ya. Struktur suratnya itu jelas sekali. Nah, sekarang mari kita lihat siapa yang menulis surat di sini. Jelas ya, dari Paulus. Di ayat 1, dari Paulus, ayat 9. Tetapi mengingat kasihmu lebih baik aku memintanya, aku Paulus. Nah, dia jelas sekali dari Paulus. Oleh karena itu, hampir tidak ada keberatan dari siapapun yang mengatakan bahwa surat ini ditulis oleh Paulus. Jadi beberapa surat Paulus diragukan oleh Paulus, seperti misalnya Kolose, 2 Tesalonika, diragukan dari Paulus. Tetapi untuk Filemon, tidak ada keberatan. Ini pasti oleh Paulus, karena semangatnya jelas, semangat Paulus, teologinya jelas, prinsip moralnya, bahasanya, gayanya, persis gaya Paulus. Jadi tidak diragukan. Yang menjadi persoalan di dalam surat ini adalah di mana dan kapan Paulus menulis surat ini. Ini menjadi perdebatan cukup seru. Karena di awal, perhatikan di awal surat, dari Paulus seorang tahanan karena Kristus Yesus. Berarti indikasinya dia sedang ditahan, dia sedang dalam penjara. Nah, repotnya, Paulus ini seorang residivis, bolak-balik masuk penjara. Berkali-kali dia masuk penjara, antara lain di Kaisarea, di Roma, Efesus, mungkin juga di Filipi, ya, di beberapa tempat dia masuk penjara. Nah, orang lalu kira-kira dia ini lagi di penjara di mana? Mayoritas mengatakan Paulus sedang ada di Roma, di penjara di Roma. Dan diperkirakan ketika dia di penjara untuk pertama kalinya. Dia sebelumnya tidak di penjara, tapi di tahanan rumah. Sempat dia keluar karena kasusnya tidak kunjung diadili, sampai ada yang menduga dia sempat keluar, bahkan mungkin mau ke Spanyol dan mengunjungi beberapa gereja, lalu kembali lagi ke Roma. Nah, di dalam masa penjara dia pertama kali sekitar tahun 60-62, dia menulis surat ini, dan surat ini ditulis bersama dengan surat kepada jemaat di Efesus, Filipi, dan Kolose,
yang oleh para ahli disebut surat-surat penjara. Jadi dia dari penjara tetap mewartakan Injil melalui antara lain surat-surat. Jadi, nah ini disebut surat-surat penjara. Surat ini kemungkinan dibawa oleh Tikhikus dan Onesimus ya secara bersama-sama, dan Tikhikus ini tidak hanya membawa surat ini, surat Filemon ini, tetapi juga surat kepada jemaat di Kolose dan Efesus karena sama-sama di wilayah Asia Kecil. Ya, maklum dulu kan perjalanan sulit, ya sudah titip sekalian beberapa surat. Nah, lalu orang katakan, nggak mungkin lah Paulus menulis dari Roma. Mengapa nggak mungkin? Karena di dalam ayat 22, di akhir suratnya coba kita lihat Filemon 1:22, dia katakan, dalam pada itu bersedialah juga memberi tumpangan kepadaku, karena aku harap oleh doamu aku dikembalikan kepadamu. Jadi dia berharap suatu saat nanti dia akan menang di dalam pengadilan, dia dibebaskan, dan dia bisa mengunjungi jemaat di wilayah Kolose di situ, ya wilayahnya Filemon. Nah, orang katakan enggak mungkinlah kalau Paulus dipenjara di Roma. Jarak Roma dengan Kolose itu jauh sekali. Nah, bagaimana Paulus bisa begitu keluar dari penjara langsung mengunjungi Filemon? Tempatnya terlalu jauh. Dan budaknya ini, Onesimus yang melarikan diri ini dari Filemon, tidak mungkin punya duit cukup banyak untuk pergi dari Kolose ke Roma, terlalu jauh. Jadi orang tidak mengatakan, tidak mungkinlah dari Roma. Yang lain katakan kemungkinan dia dipenjara di Efesus tahun 55, karena jaraknya lebih dekat. Ya, kalau Anda lihat posisi Efesus, jadi ini dia posisi dari Paulus ketika menulis suratnya. Ini Efesus ada di sini, kemungkinan dia dipenjara di sini, lalu dia menulis surat untuk Filemon yang ada di sekitar Kolose di sini. Ini Laodikia, di Kolose. Nah ini di sini kan jaraknya lebih dekat. Kemungkinan dia begitu keluar dari penjara di sini, dia bisa ke Kolose. Dia pernah dipenjara di Kaisaria di sini. Di sini juga terlalu jauh di Israel, ya. Wilayah Palestina terlalu jauh. Apalagi kalau kita lihat dari Roma. Roma mau ke Efesus di sini, ke Kolose di sini, jauh sekali. Bagaimana baru keluar langsung pergi ke ke Kolose mengunjungi Filemon? Karena itu orang katakan tidak mungkin dari Roma, tapi kemungkinan dari Efesus. Namun, nah ini saya sendiri juga lebih condong melihat dia menulisnya di Roma, bukan di Efesus. Karena apa? Ya budak kalau lari meninggalkan majikannya dekat-dekat, nah dia bisa ditangkap lagi, dipulangkan lagi. Mendingan lari sekalian jauh-jauh. Ya kan? Dan dia bisa numpang entah kapal mana yang ikut, ya, sebagai entah penumpang gelap atau apapun bentuknya, jadi supaya nggak dikejar. Dan Roma dipilih mungkin lebih aman dari segi keadaan mereka di sana, ya, jauh dari pengejaran Filemon. Dan kalau kita lihat surat-surat Paulus, Tikhikus ini, ya, jadi jelas sekali surat ini ditulis di Roma, sehingga bersamaan. Oleh karena itu saya simpulkan, kalau saya pribadi cenderung melihat surat ini ditulis di Roma. Ya. Nah ini kita lihat misalnya di suratnya kepada jemaat di Kolose, dia katakan begini, semua kabar tentang aku akan diberitahukan kepadamu oleh Tikhikus, saudara kita yang terkasih, hamba yang setia, dan kawan pelayanan dalam Tuhan. Ia kusuruh kepadamu dengan maksud supaya kamu tahu kabar tentang kami, dan supaya menghibur hatimu. Ia kusuruh bersama Onesimus, saudara kita yang setia dan terkasih, seorang dari antara kamu. Mereka akan memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang terjadi di sini.
Salam dari Aristarkus, dari Markus. Ini nama-nama ini muncul juga di dalam nama-nama surat kepada Filemon. Coba kita lihat di ayat 1, kalau Anda baca di ayat 1, yaitu kepada Filemon yang terkasih, kemudian Apfia, ya, dia sebut-sebut di situ. Ini tokoh-tokoh yang sangat berpengaruh di sekitar Paulus di sini. Ya, oke. Sekarang kita lihat mengapa surat ini ditulis oleh Paulus. Jadi kita yakin dia tulis dari Roma ketika dia ada dalam penjara, dan surat itu disampaikan juga bersama surat-surat yang lain selain surat kepada Filemon. Nah, ada apa yang terjadi di Filemon? Kenapa dia menulis surat ini? Biasanya kalau Paulus menulis surat untuk pribadi, Timotius, Titus, itu cukup satu orang yang disebut. Karena misalnya dia bersifat pastoral, menasihati anak rohaninya. Di sini dia memang surat pribadi. Tetapi yang dituju memang pertama-tama Filemon, tetapi dia menyinggung juga orang lain. Lihat, kepada Filemon yang terkasih. Nah, pinter deh, sudah, yang terkasih. Teman sekerja kami. Nah, ini pinter. Lihat, teknik Paulus di awal dia katakan, kamu terkasih, kamu teman sekerja, rekan kerja. Kepada Apfia, saudari kita. Ini ada Apfia, kemungkinan besar Apfia itu adalah istri dari Filemon. Kemudian kepada juga Arkhipus. Arkhipus ini bisa jadi anak mereka atau pemimpin komunitas Kristen di rumah Filemon. Ini gereja rumah di situ. Lalu dengan teman seperjuangan kita, ya, dikatakan Arkhipus teman seperjuangan. Berarti Filemon itu punya, katakanlah, gereja rumah. Rumahnya dipakai sebagai gereja. Dia pemimpin komunitas, mungkin anaknya yang memimpin komunitas di situ, atau Arkhipus orang lain. Jadi ada yang menduga ini kemungkinan anaknya sendiri. Jadi surat ini ditulis sebagai mediasi untuk mendorong orang-orang ini, khususnya Filemon ini, berrekonsiliasi dengan Onesimus, seorang budak. Budak ini dulu budak dari Filemon, tetapi kemudian dia melarikan diri. Nyasar ke Roma, ketemu dengan Paulus, dan melayani Paulus. Lalu dia bertobat menjadi Kristen karena Paulus. Nah, Paulus lalu sadar bahwa Onesimus ini milik dari Filemon, maka dia merasa saya tidak berhak memiliki engkau. Maka dia bermaksud memulangkan Onesimus kepada Filemon yang juga teman baiknya. Nah, akhirnya dia kirim Onesimus kepada Filemon. Nah, surat ini ditulis supaya ada rekonsiliasi antara Filemon dan Onesimus. Karena peraturan dulu, budak yang melarikan diri itu resikonya tinggi. Selain bayar ganti rugi, dia bisa dihukum mati. Nah, ini bagaimana Paulus mengembalikan Onesimus kepada Filemon. Filemon menjadi Kristen, ya, ini dia pemimpin gereja di sekitar situ, sekitar Kolose, dan bersama keluarganya. Ini Onesimus itu budaknya ini, ya, kurang lebih seperti itu. Ini sekarang apa yang menjadi persoalan? Seorang majikan berhak memberi hukuman terberat. Apalagi kalau nanti terbukti ketika budak ini lari, dia mencuri, aduh, ini lebih berat lagi hukumannya. Harus ganti rugi, kemudian mati. Nah, Paulus mengirim Onesimus kembali kepada Filemon bersama dengan Tikhikus yang membawa surat kepada jemaat di Kolose. Ini surat pengantar agar Onesimus diterima dengan baik. Jangan sampai dia dibunuh ketika kembali ke Filemon, ya, majikannya yang dulu. Oke. Tuh ya. Kita lihat langsung suratnya ya, supaya enak kita baca suratnya langsung. Hanya 25 ayat, jadi Anda bisa hafal
isinya satu kitab cuma satu bab, 25 ayat. Ini permohonan kepada Filemon, seorang kaya dari Asia Kecil, agar berbaik hati kepada Onesimus, budaknya yang melarikan diri. Ini model sangat bagus. Ini pembukaan tadi yang saya katakan, susunan suratnya seperti ini, kepada dan seterusnya. Oke, kita mulai lihat isinya. Tadi sudah saya singgung, jadi Paulus seorang tahanan. Dia sudah mengawali suratnya, saya ini tahanan. Tetapi karena Yesus Kristus, bukan sembarangan. Situasi dia sebagai orang tahanan, dia merupakan saya ini cuma seorang hamba yang setia kepada Kristus. Dan karena kesetiaan saya ini, saya harus menderita. Dan dia tidak merasa perlu seperti di surat-surat yang lain. Misalnya tadi saya sebut di Korintus 3, aku Rasul Yesus Kristus, menunjukkan wibawanya. Sebagai seorang rasul saya punya wibawa, memerintahkan kamu, menyuruh kamu. Dia tidak di sini. Di sini dia merendah sekali. Dia katakan, aku hanyalah seorang tahanan. Tahanan karena Kristus. Dan dia menulis surat pribadi ini kepada yang dia katakan Filemon, yang sangat dia kasihi. Kamu saudaraku terkasih. Dan kamu rekan kerja saya. Ada apa? Dia mengatakan kamu terkasih, kamu rekan kerja saya. Tidak ada beda kamu, saya jauh lebih tinggi dari kamu, saya punya otoritas. Tidak, kita rekan kerja, kita sama-sama hamba Kristus yang setia. Di awal dia tulis itu. Kemudian dia sebut ya, Arkipus, teman seperjuangan kita juga dia sebut. Artinya rekan prajurit. Kemudian siapa ini yang saya katakan tadi, kemungkinan siapa? Kemungkinan dia anak dari itu atau mungkin pemimpin gereja di sana. Lalu persoalan kita tidak tahu persis. Karena informasi tentang tokoh-tokoh gereja awali seringkali tidak begitu lengkap. Ya, misalnya Theodorus dari Mopsuestia, katakan ya itu adalah anak dari Filemon dan Apphia, tapi kita tidak tahu pasti. Paling tidak dia memimpin gereja di Filemon, karena itu dia disebut juga adalah teman sekerja, ya, dan dia adalah teman seperjuangan. Jadi ikut bersama-sama kita berjuang. Jadi sekali lagi di rumah Filemon ini rupanya ada jemaat gereja rumah, dan penanggung jawabnya itu adalah saudaranya, yaitu atau anaknya Arkipus. Ini yang bernama Arkipus itu. Oke. Sekarang sekali lagi setelah dia sebut siapa penerima, lalu dia katakan salam. Salamnya anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Perhatikan di sini, ini rumusan teologis dari Paulus. Allah itu adalah Bapa. Yesus itu Tuhan. Ini khas sekali dari Paulus. Sehingga YHWH, Yahweh di dalam perjanjian lama, identik dengan Yesus di dalam perjanjian baru. Di dalam surat-surat Paulus. Ya, saya kadang-kadang ketika membaca perjanjian baru selalu memikirkan YHWH, Tuhan di dalam perjanjian lama, itu seperti Allah Bapa. Ternyata tidak. Justru YHWH di dalam perjanjian lama, Yahweh itu oleh Paulus diidentikan dengan Yesus Kristus. Mengapa? Kalau Anda perhatikan, ketika Tuhan itu YHWH menyatakan dirinya di Gunung Horeb kepada Musa. Musa tanya, siapa namamu? Yahweh, Aser, aku adalah yang ada, YHWH itu.
Aku Allah yang turun, yang melihat, yang hadir, yang memperhatikan, yang menolong, yang menyatakan dirinya, itu adalah YHWH Tuhan. Karena itu, di dalam perjanjian baru, Tuhan yang menyatakan diri, yang hadir, yang menolong, yang memperhatikan umatnya, nyata di dalam diri Yesus Kristus. Jadi tepat sekali saya kira bagaimana Paulus melihat Yahweh Allah yang menyatakan diri, yang hadir, nyata Immanuel di dalam diri Yesus Kristus. Ya, itu bagus sekali Paulus melihat itu. Karena itu dia katakan anugerah dan damai sejahtera, ini salam berkat, doa sekaligus permohonan kepada jemaat, supaya mereka mengalami anugerah dan damai sejahtera dari siapa? Allah Bapa dan Yesus Kristus yang adalah Tuhan yang hadir. Ini sebutan khas di situ. Nah sekarang setelah kepada siapa, lalu salam, lalu ucapan syukur. Nih juga ucapan syukur ini sangat cerdik pada Paulus. Dia katakan, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat engkau dalam doaku. Di seorang pelayan, seorang pewarta firman, seorang guru Injili, memiliki salah satu bentuk unsur yang esensial juga di dalam pewartaannya adalah mendoakan orang-orang yang dia layani. Ini hal yang esensial. Maka Paulus tunjukkan, aku selalu mengucap setiap kali aku mengingat engkau dalam doaku. Dia mendoakan mereka, dan ketika dia mendoakan mereka, dia selalu mengucap syukur. Nah, ini teknik tinggi yang dipakai oleh Paulus untuk menggerakkan Filemon, memberi motivasi kepada Filemon, bagaimana dia selalu ingat kepada Filemon, mendoakan Filemon, tetapi sekaligus bersyukur kepada Tuhan karena Filemon. Mengapa? Mengapa dia bersyukur karena Filemon? Karena aku mendengar tentang kasih-Mu kepada semua orang kudus dan tentang iman-Mu kepada Tuhan. Ya, doa dia kepada Tuhan, syukur dia kepada Tuhan, berisi sekaligus pujian kepada Filemon. Dia puji Filemon di sini. Dan karena kebaikan Filemon, dengan memuji Filemon, dia mengucap syukur kepada Tuhan. Dia lihat teknik di situ, apa yang Paulus tunjukkan kepada Filemon. Jadi ini Filemon ini salah seorang yang bertobat berkat pelayanan Paulus. Ya, rupanya dia pernah bertemu, Paulus pernah melayani di sekitar Kolose, jadi tidak persis di kota Kolose, entah tahu kapan dia bertemu, tapi rupanya mereka punya relasi yang baik, dan Paulus adalah bapak rohani dari Filemon yang bertobat. Nah sekarang, apa yang terjadi pada Filemon adalah dia sudah luar biasa. Paulus katakan, aku mengucap syukur karena kasih dan iman Filemon yang ia dengar. Coba, karena aku mendengar tentang kasih-Mu kepada semua orang kudus. Semua orang kudus itu gelar untuk orang-orang Kristen, jemaat. Dan tentang iman-Mu kepada Tuhan. Jadi, luar biasa Paulus katakan, aku melihat kasih-Mu lebih dulu. Luar biasa kasih-Mu dan baru iman. Karena kasih itu mengungkapkan betapa dalam iman dari Filemon. Ya, puji Filemon. Saya dengar kau begitu baik kepada orang. Kepada semua orang kudus. Jadi kasih-Mu luar biasa. Rupanya dia banyak membantu umat beriman. Ya, umat Kristen. Ini saya katakan, strategi Paulus dalam mengajukan masalah yang akan menjadi pokok isi surat ini. Ya, sudah giring di awal sekali kepada Filemon, dia katakan ini kasih, supaya nanti
apa yang aku dengar dari engkau, bahwa engkau luar biasa di dalam kasih. Nanti jangan lupa, tunjukkan juga kasihmu kepada Onesimus. Paulus sudah katakan, kamu luar biasa di dalam kasih kepada semua orang kudus, sebuah jemaat, dan iman luar biasa. Dan saya dengar. Jadi saya mendasarkan pujian saya ini berdasarkan bukan hanya dari pengalaman saya sendiri, tapi juga dari orang lain. Jadi sudah saya dengar di mana-mana. Jadi sangat objektif, bukan hanya dari saya, tetapi juga dari orang lain. Jadi dia puji setinggi langit Filemon, ya. Jadi saya tahu kau baik itu bukan hanya saya sendiri yang ngomong, tapi banyak orang yang cerita tentang kebaikanmu, tentang kasihmu. Kau sudah bantu begitu banyak orang. Nah, sekarang di ayat 6, ini tetap diucapkan syukur. Aku berdoa, dia doakan Filemon, agar persekutuanmu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan segala yang baik di antara kita untuk Kristus. Ini agak sulit teksnya. Karena dia pakai kata koinonia, tes, pisteus, su. Jadi agak sulit kalau diluruskan persekutuan imanmu. Apa persekutuan imanmu turut mengerjakan pengetahuan? Mungkin, saya hanya tebak, maksudnya mungkin begini. Jadi dia berdoa memohon bagi Filemon supaya persaudaraan, kemurahan yang ditunjukkan oleh Filemon kepada atau bersama jemaat Kristen di kemungkinan besar ya di Kolose di situ. Ini misalnya menolong orang yang berkekurangan, kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan itu yang digerakkan oleh iman. Jadi persekutuan iman itu adalah persaudaraan kemurahan yang didorong oleh iman akan Kristus. Jadi punya motif iman akan Kristus yang menolong itu, akibatnya nanti karena digerakkan oleh iman ini, orang ketika melihat mereka melakukan itu, mereka akhirnya bertumbuh di dalam pengetahuan tentang kebaikan yang ada antara orang beriman. Akhirnya, orang Kristen tuh gini tuh. Mereka rukun, mereka saling membantu, saling menolong. Jadi mata orang terbuka dan mereka akhirnya memuliakan Kristus. Sini di Arab, kamu saya sudah dengar hebat sekali. Kebaikanmu, kasihmu luar, imanmu luar biasa. Nah, sekarang saya harap apa yang sudah begitu baik persekutuanmu ya, keramahanmu bersama yang lain tuh akhirnya nanti membuat bukan hanya kalian bertumbuh, tetapi juga orang-orang yang menyaksikan akhirnya apa? Sampai pada titik memuliakan Kristus. Jadi dia tetap orientasinya pada Kristus. Nah, itulah bagian pembukaan dari surat kepada Filemon. Ya, bagus bagaimana Paulus mulai menggiring di dalam suratnya ini Filemon akan menerima nasihatnya, pesannya. Jadi dia memuji Filemon, tapi sekali lagi ini bukan pujian yang sekedar mencari hati, yaitu gombal. Ya, ini puji-puji tinggi-tinggi kan karena ada udang di balik batu. Bukan. Paulus memang tulus memuji. Anda kalau dipuji orang, tetapi pujian itu ujung-ujungnya hanya untuk cari sesuatu, dan kita merasa pujian ini tidak tulus. Paulus tidak demikian. Dia tulus memuji. Tetapi sekaligus dengan pujian itu, dia bukan sekedar membuat orang sombong, tapi memberi motif orang melakukan kebaikan lebih jauh lagi. Karena itu dia katakan, ini saya dapat ini dari pengalaman saya sendiri, tapi juga dari orang-orang yang berhubungan dengan engkau, Filemon. Saya dapat cerita, bukan penilaian saya saja. Jadi karena itu dari kasihmu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan. Ketika aku dengar kamu anak rohaniku, begitu bagus, begitu hebat di dalam kasih dan iman, hatiku tuh gembira sekali.
Saya bangga. Oh, ternyata anak rohaniku begini. Itu kan mahkota seorang guru. Kegembiraan seorang pengajar Injili mendengar bagaimana anaknya berkembang. Nah, itu dia tunjukkan. Aku betapa bangga, gembira sekali dengar kau seperti itu. Lihat, sebab hati orang-orang kudus telah kau hiburkan, saudara. Jadi betapa engkau telah membuat begitu banyak orang bahagia karena kehadiranmu, karena pertolonganmu. Sebab semangat umat Allah telah kau bangkitkan kembali. Kau yang membangun ini. Kasihnya itu telah membuat begitu banyak orang gembira. Nah, ini tentu saja Filemon yang membaca surat ini yang jelas bukan suatu surat gombal, itu tentu sangat terharu ya, dengan isi yang disampaikan oleh Paulus di awal suratnya. Itu baru pengantar. Nah, setelah dia beri pengantar, sekali lagi di ucapan syukur, itu sudah tahu mau kemana Paulus tuh menggiring isi suratnya. Nah, kita masuk sekarang ke isi surat, yaitu permintaan Paulus kepada Filemon mengenai Onesimus. Nah, dia sekarang sampaikan permintaannya. Karena itu sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan. Tetapi mengingat kasihmu itu, lebih baik aku memintanya kepadamu. Ini luar biasa. Paulus tahu dia sebagai seorang rasul Yesus Kristus dan dia bapak rohani Filemon. Dia punya hak, dia punya otoritas untuk memerintahkan kepada Filemon, kamu harus gini, kamu harus gini, kamu harus gini. Tetapi dia tidak melakukan itu. Dia tidak memakai otoritas, kuasa. Tetapi dia mengingat kasihmu. Dia, lebih baik aku memintanya kepadamu. Dia tidak memerintahkan, tapi meminta. Meminta apa? Dasarnya apa? Kasih. Tulus kasih. Jadi jangan karena dipaksa, karena kau saya suruh, tapi karena kasihmu yang sudah saya katakan tadi begitu hebat. Sekarang saya minta, bukan saya perintah. Terserah kau. Dan saya yakin kau yang sudah begitu hebat di dalam kasih akan melakukan. Lihat, aku Paulus yang sudah tua. Nah, dia sudah sekarang teknik dia. Karena apa yang dia akan sampaikan ini akan sangat mengejutkan Filemon. Karena dia akan untuk pertama kalinya akan mendengar lagi cerita tentang budaknya Onesimus yang melarikan diri. Karena itu Paulus pelan-pelan sebelum dia masuk ke perkara sebenarnya permohonannya untuk Onesimus, dia masuk ke dirinya dulu. Dia ceritakan bagaimana situasi dia. Aku sudah tua, ya, sudah rentan situasinya. Bukan hanya tua, tetapi juga tahanan karena Kristus Yesus. Jadi posisinya kurang begitu bagus. Di dalam situasi yang demikian rentan lemah, dia mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku di dalam penjara. Jadi dia minta untuk anakku. Onesimus sudah dianggap seperti anaknya sendiri, anak rohani. Di mana dia dapat? Di penjara. Artinya, Onesimus ini melayani Paulus di penjara dan berkat bimbingan Paulus, Onesimus akhirnya bertobat menjadi Kristen, menjadi anak rohani dari Paulus. Di dalam ketika dia ada di dalam penjara. Nih, dia mulai masuk. Ini loh. Kamu tahu kan Onesimus? Nah, dia, wih,
Onesimus ini budakku, kurang ajar, dia lari. Nah, Paulus katakan, dia sudah jadi anakku yang terkasih. Sudah anakku. Nah, sekarang dia mulai masuk. Dahulu, memang dia tidak berguna bagimu. Budak mempunyai nilai ketika dia berguna. Itu kan, kalau dia tidak berguna, buat apa? Seorang budak kan dia berguna, dipakai untuk kepentingan majikannya. Nah, dahulu dia berguna bagimu awalnya. Tapi ketika dia lari, dia mencuri, mungkin dia mencuri lalu melarikan diri, dia tidak berguna lagi bagimu. Bahkan kau mungkin mau membunuh dia. Jadi dulu dia tidak berguna bagimu. Setelah awalnya tentu dia berguna. Tapi karena lari, dia tidak berguna lagi. Tetapi sekarang sangat berguna, baik bagimu maupun bagiku. Ada apa? Mengapa sekarang dia sangat berguna, baik bagimu maupun bagiku? Ada apa? Paulus akui Onesimus ini sangat berguna. Karena dia melayani Paulus ketika Paulus di penjara. Dan dia mengasihi Onesimus begitu besar seperti anaknya sendiri. Tetapi dia sadar, Onesimus itu bukan miliknya. Dia milik tuannya. Dan tuannya adalah Filemon. Dia tidak berhak atas Onesimus. Karena Onesimus budak dari Filemon. Karena itu dia kembalikan kepada Filemon dengan pemikiran Onesimus ini sangat berharga bagi Filemon. Karena apa? Karena dia sekarang statusnya sebagai orang Kristen. Punya nilai baru. Dia katakan, dia yang adalah buah hatiku, kusuruh kembali kepadamu. Dia betapa sayangnya Paulus kepada Onesimus. Buah hati. Sayang sekali, berharga sekali bagi Paulus, karena pasti dia banyak membantu Paulus. Di ayat 13. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Ini berat sekali. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu. Ganti dari Filemon. Pelayanan Onesimus adalah pelayanan Filemon. Sangat berharga. Ya, dia sebagai ganti untuk melayani aku selama aku di penjara karena Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan terpaksa, melainkan dengan sukarela. Jadi ini sekali lagi, dia tidak mau paksa Filemon. Jadi tanpa persetujuan, tapi tanpa persetujuanmu aku tidak mau berbuat sesuatu. Ya, dia minta, ini aku mengajukan usul. Silakan kau putuskan. Supaya itu yang baik itu jangan kau lakukan seolah-olah terpaksa, melainkan dengan sukarela. Betul-betul dari hatimu nanti engkau menerima Onesimus, bukan karena aku paksa, bukan karena aku suruh, tapi benar-benar karena kasihmu yang sudah terbukti begitu luar biasa. Nah itu kita lihat surat Filemon. Saya masukkan lagi di ayat 15, sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak dari engkau, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Bukan lagi sebagai budak, melainkan lebih daripada budak, yaitu sebagai saudara yang terkasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Aduh, ini ya. Nah lihat, sekarang Paulus mengajak Filemon untuk membaca sebuah peristiwa dari sudut iman. Secara kasat mata, sebagai seorang majikan, dia pasti marah sekali.
dengan kepergian Onesimus. Jengkel. Tetapi sekarang Paulus katakan, coba lihat ini di dalam perspektif rencana Allah. Dia dipisahkan darimu, dia lari darimu, supaya engkau dapat menerima dia selama-lamanya. Dia sekarang kembali, tetapi kembalinya ini tidak lagi sebagai budak, tetapi sebagai saudara terkasih. Ini kan statusnya beda, makanya dikeluarkan. Nah, sebagai saudara terkasih, dia akan jauh lebih berharga daripada ketika dia menjadi budak. Dan dia katakan, bagiku sudah demikian. Dia sudah sangat berharga bagiku. Dia sudah menjadi saudara terkasih bagiku. Itu bagiku. Apalagi bagimu. Nah ini supaya sama seperti aku. Juga bagimu secara manusia maupun di dalam Tuhan. Ini dia beri motif luar biasa Paulus kepada Filemon. Itu alasan pertama. Coba lihat ini dalam kerangka rencana Tuhan yang luar biasa. Kedua, dia katakan, jadi kalau engkau menganggap aku sebagai rekan, terimalah dia seperti aku sendiri. Anda ingat judul di dalam suratnya, bagian pengantar. Dia katakan, kepada Filemon yang terkasih, teman sekerja kami. Nah itu. Udah lihat, teman sekerja Paulus, Timon, kamu tuh rekan kerja. Dan sebagai rekan kerja, kita tidak boleh ada perbedaan yang menyolok. Kita harus saling mendukung. Kita harus saling sepakat, sehati, seperjuangan. Kalau aku sudah menganggap Onesimus itu seperti anakku sendiri, saudaraku yang terkasih, kamu rekan kerjaku yang terkasih, hendaklah juga seperti itu. Ayo kita hargai kerekanan kita di dalam bekerja. Jangan aku menganggap dia saudara terkasih, kamu melihat dia sebagai musuh. Kita ini rekan kerja, kompak, sehati, seperasaan di dalam perjuangan. Nah itu, dia beri itu. Nah sekarang saya tahu, kamu kalau nanti Onesimus pulang, kamu terima, tentu kamu berpikir, ini saya sudah rugi berapa? Budak ini mestinya kerja untuk saya berapa tahun? Belum lagi kalau dia mencuri, berapa saya dirugikan? Kamu akan punya perhitungan, berapa dia harus bayar ganti rugi. Paulus katakan, oke, aku Paulus, kalau dia sudah merugikan engkau, ataupun berutang padamu, tanggungkan semua itu kepadaku. Aku yang akan bayar. Aku yang akan menjamin. Aku yang tanggung jawab. Anda lihat itu. Bagaimana Paulus, dia tidak ingin Onesimus itu merugikan Filemon, dan Filemon harus rugi banyak karena itu. Seandainya engkau merasa berat, engkau merasa ini utangnya banyak, biar aku yang tanggung. Jadi Anda lihat besarnya hati Paulus di situ. Dia sampai mau menjamin itu, walaupun dia di penjara. Dan dia kenapa? Dia tahu Filemon tidak akan meminta itu. Dia yakin. Dia berani ngomong begitu karena dia yakin Filemon tidak akan meminta seperti itu. Karena kasihnya sudah begitu tinggi. Ini dikatakan, sebaiknya jangan kukatakan bahwa engkau juga berutang padaku. Yaitu kau tidak usah bilang kau berutang Paulus. Tidak usah. Aku lakukan semua secara sukarela. Bapak rohanimu, nah kau tidak berutang. Dengan cara itu dia lakukan supaya nanti Filemon juga tidak merasa berutang. Ya, merasa terlalu punya piutang kepada Onesimus. Lihat, ya saudaraku, semoga engkau berguna bagiku di dalam Tuhan. Hiburlah hatiku di dalam Kristus. Jadi dia minta, ini sukacitaku di situ. Kalau kau berbuat demikian, betapa besarnya sukacitaku.
Dengan percaya kepada ketaatanmu, kutuliskan kepadamu. Aku tahu, lebih daripada permintaanku ini, akan kau lakukan. Oh ini. Ya kan? Paulus sudah tahu persis siapa Filemon. Dan dia yakin sekali bahwa apa yang diminta kepada Filemon akan dia lakukan. Bahkan lebih dari itu pun dia akan dia lakukan. Ini pujian kepada aku yakin kau ini orang luar biasa, pasti kau lakukan bahkan lebih dari itu. Dalam pada itu, bersedialah juga memberi tumpangan kepadaku, karena aku harap oleh doamu aku akan dikembalikan kepadamu. Saya katakan di dalam pengantar tadi, jadi ada Paulus mempunyai dua permintaan. Permintaan pertama untuk Onesimus, supaya Filemon menerima budaknya ini sebagai saudara yang terkasih. Karena Kristus, karena besarnya kasihnya, karena rekan kerja. Kalaupun kau rasa rugi, saya yang tanggung. Kedua, dia menyampaikan permohonan pribadi untuk dirinya sendiri. Dia katakan, nanti aku berharap pengadilanku ini akan memenangkan aku. Aku akan dibebaskan dari penjara. Dan kalau aku bebas, aku akan datang kepada kalian, tolong beri aku tumpangan. Jadi supaya engkau mengizinkan aku tinggal di rumahmu, dan aku harap oleh doamu, aku akan dikembalikan kepadamu. Jadi dia berharap supaya mereka mendoakan Paulus agar bisa bebas dari penjara. Tapi disertakan agar oleh doamu, di dalam bahasa Yunaninya itu bentuknya jama. Yang diminta mendoakan bukan hanya Filemon, tetapi juga jemaat yang ada di rumah Filemon, gereja rumah di situ. Mendoakan dia, dan nanti juga akan menerima dia. Lalu ini akan ada penutupnya di situ ya, di dalam ayat terakhir di situ ya, itu dia dikembalikan di situ. Lalu di ayat 23, salam kepadamu dari Epafras, teman sepenjara karena Kristus, dari Markus, Aristarkus. Perhatikan kata-kata itu. Epafras ya, teman sepenjara, rupanya dia juga di penjara di situ. Kemudian ya, teman-temanku, dan dari Markus, ya menurut Markus pengarang Injil. Jadi Epafras, Markus itu orang Yahudi, kemudian Aristarkus, Demas, dan Lukas itu non-Yahudi, orang-orang non-Yahudi, tapi rekan sekerja Paulus juga, termasuk Lukas, orang dekatnya. Itu semua rekan-rekan kerjanya. Lalu ditutuplah dia kan, anugerah Tuhan Yesus Kristus menyertai roh kamu. Itu penutup dari surat ini. Nah, itu kurang lebih isinya. Sekali lagi saya beri ringkasan di sini. Saya sudah uraikan 1-2 pokok di sini. Jadi sekarang kita lihat poin-poin penting di dalam surat ya. Jadi untuk memperdalam apa yang sudah saya sampaikan, poin-poin pokoknya. Jadi sekali lagi ya, Paulus meminta, bukan memerintahkan, supaya Filemon menerima kembali Onesimus. Dan dia sebut Onesimus itu anak yang diperoleh ketika ia di penjara. Jadi dia sebetulnya ingin sekali menahan Onesimus di sana karena dia berjasa. Berkat pelayanan Paulus, Onesimus bertobat, dan sekarang dia ingin Onesimus tetap di situ, tapi dia tahu Filemon harus menerima Onesimus karena dia tuannya, dia yang berhak. Lalu dia katakan, aku meminta. Jadi para kali, bukan memerintahkan. Sekali lagi ini teknik. Kita belajar di sini bagaimana seorang pemimpin bukan memerintah, bukan pakai power, otoritas. Saya akan memimpin, saya akan gini. Tidak, memberi motivasi.
Saya minta. Tapi dia beri teladan ke dirinya dulu. Saya udah begini, saya udah begini. Dia lihat saya sudah terima dia. Nah, kamu gimana sebaiknya? Kau pikir sendiri. Itu. Jadi menerima kembali, Paulus sangat hati-hati dalam menyampaikan penasihat. Dia tahu dia punya hak, tapi dia tetap ingin supaya orang melakukan itu bukan karena terpaksa, tetapi karena kasih. Akhirnya itu pemimpin bagaimana dia menyemangati orang, memberi motivasi, orang melakukan bukan karena terpaksa, tapi betul sebagai ungkapan kasih. Nih, sekali lagi, ketika kita meminta sesuatu kepada orang, apalagi permintaan itu termasuk berat. Jangan kita pikir itu sepele. Filemon yang ditinggalkan oleh Onesimus budaknya, apalagi ada dugaan dia mencuri ketika lari, sehingga Filemon itu rugi banyak, sampai Paulus pun katakan, oke, kalau kamu berapa utangnya Onesimus, berapa besar kerugian, biar saya ganti. Ya, tapi tentu saja Filemon tidak akan meminta itu. Jadi tetap Paulus memperhatikan perjuangan Filemon, sakit hati dia ketika diperlakukan begitu oleh budaknya. Tapi dia masuk ke situasinya supaya orang sehati seperasaan, merasakan juga perasaan orang lain. Maka dia katakan, aku sudah tua, jadi tahanan, lalu hubunganku dengan Onesimus sudah seperti ini, seperti anak dan bapak. Ya, gimana? Sekarang dia kau kembalikan, aku berat sekali mengembalikan dia kepadamu. Gimana perasaanmu sendiri? Ini, jadi mengapa Onesimus melarikan diri? Karena mula-mula dia pergi kemana dia, kita nggak tahu persis ya, informasi tentang Onesimus. Mengapa dia lari dari Filemon lalu sampai ketemu Paulus, kemana saja dia, tidak diceritakan. Tiba-tiba dia sudah menjadi anak rohani dari Paulus yang ada di penjara. Nah, tentu Paulus yang rupanya punya pengaruh besar terhadap Filemon, mungkin Onesimus tahu tentang relasi Paulus dan Filemon, sehingga dia juga mendekati Paulus, yang bisa membantunya menyelesaikan masalahnya di situ. Memang kita tidak banyak tahu informasi tentang Onesimus, seorang budak. Nah, karena dulu ia tidak berguna, tetapi sekarang ia lebih berguna daripada, ia sangat berguna bagi Filemon. Jadi mungkin berguna bagi Filemon karena ia melayaninya, dan karena ia lari tentu tidak berguna lagi. Itu. Kini sebagai orang yang bertobat, ia menjadi lebih berguna daripada sebelumnya. Berguna bagi Paulus karena telah mendapat banyak keuntungan, karena dilayani, karena itu mau ditahan. Tapi yang lebih penting lagi bagi Paulus adalah rekonsiliasi antara budak dan tuannya. Jadi sebagai orang Kristen, mereka berdua harus menjadi saudara, sahabat. Karena itu Paulus kirim dia kembali kepada Filemon. Itu motifnya. Jadi karena itu dia ingin Filemon terima kembali Onesimus, bukan berdasarkan hukum perintah, tetapi kasih. Sini. Bukan dengan terpaksa, tapi sukarela. Tanpa persetujuanmu aku tidak mau. Benar-benar secara sukarela. Bukan lagi sebagai budak, tapi sebagai saudara terkasih. Dia sudah menjadi saudara terkasih bagi Paulus, apalagi bagi Filemon. Itu baik secara manusiawi maupun di dalam Tuhan. Ini lalu di motivasi tadi dia berikan, lihat rencana Tuhan. Peristiwa itu di dalam terang rencana Tuhan. Berpikir positif. Apa rencana Tuhan? Kok orang itu bisa lari dari rumah saya? Dan kemudian dia bertobat. Dan sekarang dikembalikan. Apa rencana Tuhan? Di balik peristiwa itu, supaya kita tidak cepat emosi, marah, apalagi mau membunuh nanti. Ini, lihat itu dalam perspektif yang baru. Dan ini, permintaan Paulus ini tampaknya menjadi tantangan bagi orang Kristen yang memiliki budak.
Mereka diminta untuk mengampuni dan menerima kembali budak yang melarikan diri, menolak ganti rugi finansial yang diberikan, menunjukkan kemurahan hati dengan membebaskan budak, dan yang terpenting dari sudut pandang teologis, mengakui Onesimus sebagai saudara terkasih. Dan dengan demikian terjadi transformasi sebagai orang Kristen. Jadi inilah transformasi di dalam kehidupan Kristiani. Masyarakat menerima sistem perbudakan. Oke, tidak salah. Karena disahkan oleh pemerintah. Sistem itu diterima. Bahkan di dalam tradisi Yahudi pun, orang yang berutang tidak bisa melunasi utangnya, dia akan menjadi budak dari majikannya. Dia bekerja untuk majikannya seperti budak. Lalu sampai utangnya dilunasi. Kan seperti ada sistem perbudakan, tetapi di Israel diatur sampai tahun keberapa orang itu harus dibebaskan. Tahun Yobel, tahun Sabat. Tidak bisa selama-lamanya, tapi juga menganut sistem keadilan. Jangan sampai orang berutang seenaknya tidak mau kembalikan. Lalu selesai. Enggak. Kalau kamu tidak bisa kembalikan utang, ya kamu bayar dengan dirimu. Jadi seakan-akan melegitimasi sistem perbudakan, tapi atas nama keadilan. Namun tidak boleh selama-lamanya. Jadi orang pada batas tertentu dia dibebaskan. Nah, terlepas dari sistem Yahudi yang demikian, Roma juga mengizinkan sistem perbudakan. Tetapi tentu saja tidak seperti di dalam tradisi Yahudi. Roma lebih sadis dengan perbudakan. Orang budak itu menjadi milik tuannya. Ya, mungkin kurang manusiawi karena dia akhirnya punya arti, punya nilai tergantung dari tuannya. Ya, betul-betul milik, ya, seperti barang milik tuannya. Nah, di dalam situasi yang demikian, Paulus tidak menentang sistem perbudakan, tetapi mengajak orang Kristen melalui suatu transformasi cara hidup dan cara pikir. Menerima budak bukan lagi sebagai milik, tetapi menerima mereka sebagai saudara. Saudara terkasih. Ini kan berat ya, bagi majikan-majikan tentu tidak mudah. Paulus tahu bahwa hal ini menjadi ujian berat bagi Filemon. Maka ia mengungkapkan perasaan yang dalam terhadapnya. Dia buat ini perlu diberi motivasi orang. Tidak bisa pasang, oh kamu kan Kristen, harus begini. Tidak bisa kamu begitu. Tidak. Paulus beri motivasi. Dan ketika dia memberi motivasi, dia mulai dari dirinya. Masuk dari dirinya, apa yang dia alami, bagaimana dia bergumul di situ, bagaimana dia memperlakukan orang, supaya orang juga bercermin pada kehidupan dia. Dan anak-anaknya, anak rohaninya meniru teladan dia. Itu. Jadi dia katakan, kalau engkau menganggap aku sebagai rekan, dia terima. Kita kan rekan itu, saya tunjukkan tadi, betapa pentingnya kerekanan itu. Jadi Paulus menyerukan aturan kerekanan sebagai rekan kerja sama-sama sebagai Rasul Kristus. Dia harap Filemon akan menerima Onesimus. Jadi itu motifnya. Di semangat untuk menghargai kerekanan mencakup penerimaan, kepercayaan, menghargai, berbagi tanggung jawab, tujuan bersama. Itu penting. Ya. Berbagi dalam untung dan malang. Di dalam rekan kerja perlu seperti itu. Bukan bersaing, saling menjatuhkan, tapi saling mendukung, sehati seperasaan di situ. Nah, bisa jadi Onesimus ini, saya katakan tadi, Paulus akan siap ganti rugi. Jika kerugian atau utang itu ada, Paulus siap menanggung semuanya. Dia siap sedia untuk memikul tanggung jawab dan membayar ganti rugi. Dia menjaminnya dengan tulisan tangannya sendiri bahwa ia akan melunasinya. Itu gaya sekali Paulus. Saya akan lunasi. Tahu dia dapat uang dari mana nanti itu, karena dia di penjara.
Paulus menghargai hubungan ketersalingan dalam kerekanan dan dia menantang Filemon melakukan hal serupa. Ini tegas Paulus di situ. Jadi dia kembali lagi memberi motivasi. Segala upaya mendamaikan Nanda dan Onesimo, membuang semua batu sandungan penghalang proses rekonsiliasi apa? Minta Filemon menghibur hatinya dalam Kristus. Yalah, biarlah aku sukacitalah Filemon. Berikan sukacita dengan kasihmu yang begitu sudah terkenal. Ya. Ia menggerakkan hati Filemon untuk melakukan kasih dengan menyatakan bahwa ia tidak meragukan keberanian Filemon. Percaya, kamu pasti melakukan. Ia percaya kepada ketaatannya bahwa ia akan melakukan lebih daripada yang diharapkan oleh Paulus. Paulus mungkin berharap bahwa setelah didamaikan dengan Filemon, Onesimus dilepaskan oleh Filemon untuk membantu Paulus dalam pelayanan. Bisa jadi. Nanti setelah dikembalikan ke Paulus untuk jadi pelayan. Dengan si budak menjadi saudara terkasih dan membuktikan dirinya berguna. Itu betul saudara terkasih. Dan pelayanannya ini menjadi ungkapan lebih jauh daripada kemurahan hati Filemon. Ya kan? Kalau dia dikembalikan kepada Paulus itu semakin menunjukkan betapa Filemon orang yang murah hati. Karena sekarang memberikan budaknya kepada Paulus. Jadi bukti betapa murah hatinya Filemon. Ini motifnya menggerakkan tindakan kasih. Hendaknya Filemon melihat rencana Allah di sini, dan Paulus bahkan siap menanggung ini. Jadi lihat sebagai rencana Allah di dalam karya itu. Nih, Paulus juga berharap akan dibebaskan dari penjara. Dan ini saya katakan tadi, doamu. Selalu orang, ya, gereja awali ciri khas saling mendoakan. Pemimpin juga meminta didoakan. Dan dia rindu mengunjungi Kolose, ya, mengunjungi Filemon kalau sudah dibebaskan. Oke, itu kira-kira masuk sampai ke salam. Ya. Epafras berada dengan Markus, saya Lukas, dan adalah teman sekerja Paulus, ya, yang saya sebutkan tadi, nama-nama di belakang. Sedikit refleksi. Ya. Jadi nama-nama yang dititipkan di sini, mungkin beri sedikit tentang tokoh-tokoh ini. Jadi Epafras, teman sepenjaranya, pasti dikenal baik oleh Filemon karena ia berasal dari Kolose. Ya. Teman sepenjara artinya orang yang melayaninya sebagai penjaga pribadi Paulus bersama serdadu-serdadu yang memegang otoritas atas Paulus. Ya, jadi dia teman di penjara di situ. Karena Kristus Yesus, Epafras benar-benar berada dalam hubungan yang dekat dengannya sebagai seorang budak. Seorang budak pribadi mendapat kebebasan untuk masuk menemani orang yang di penjara, kebebasan yang tidak dimiliki oleh teman dekat sekalipun. Jadi rupanya dia seorang budak sehingga bisa masuk keluar melayani Paulus. Epafras berbeda dengan Markus, Aristarkus, Demas, dan Lukas yang adalah teman sekerja. Kalau ini ya teman sepenjara. Ya, Epafras di situ. Markus itu adalah Yohanes Markus, pengarang Injil. Aristarkus ini menempatkan Aristarkus dengan Paulus ketika ia di penjara. Ya, ditulis waktu hampir yang bersamaan ya ini. Jadi ini. Kemudian Demas, seorang Makedonia dari Tesalonika yang menyertai Paulus dalam misinya dan di penjara Roma. Ini rekan kerja di situ ya, Lukas nih. Jadi Paulus mengakhiri suratnya tanpa instruksi akhir karena sudah tidak perlu lagi, melainkan dengan berkat singkat. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai roh kamu. Itu penutup dari surat Paulus. Nah, apa yang kita bisa pelajari dari surat Filemon? Saya yakin Anda sudah menangkap seluruh isi surat. Mudah-mudahan mulai hafal urutan ceritanya, mulai dari pembukaan, ya, sampai ucapan syukur, isi surat, kemudian di penutup. Kita masuk di refleksi. Tindakan Paulus memulangkan Onesimus, budaknya, ke Filemon, majikannya itu, membawa ya, kemungkinan besar pembaca di zaman Paulus yang waktu itu memakai sistem budak tentu tidak enak
di telinga mereka. Kok enak banget. Budak kurang ajar begitu, dipulangkan. Dan majikan harus terima. Sulit bagi mereka. Tetapi itu yang diminta Paulus kepada orang-orang Kristen awali. Nah, bagaimana kita melihat sistem ya, makna kebebasan? Bagaimana seorang budak dibebaskan, tapi tidak semua orang suka kebebasan itu. Nah, dewasa ini di dalam dunia kita, apa yang dimaksud dengan kebebasan? Apakah ini sebagai penghancuran semua sistem yang membatasi keluaran martabat manusia? Apakah kita melihat kebebasan itu tidak ada lagi apa yang disebut semacam perlakuan terhadap orang-orang yang dibatasi kebebasannya, misalnya jadi pekerja, pegawai, diperlakukan seperti seorang budak. Apa yang kita lihat makna kebebasan dewasa ini? Apakah seperti itu dari budak Onesimus dibebaskan begitu saja menjadi saudara terkasih? Di mana kebebasan itu? Jadi Paulus tidak menyediakan tempat bagi Onesimus untuk tetap berada di tempat perlindungan. Kenapa dia pulangkan Onesimus? Kan itu resikonya tinggi. Atau mengapa dia tidak melawan sistem perbudakan di dalam kekaisaran Roma pada waktu itu? Kenapa dia tetap terima? Dia tidak menentang sistem perbudakan yang lazim di zaman itu. Jadi dengan kata lain, sepertinya Paulus tidak melihat perbudakan itu sebagai suatu institusi yang keliru. Karena dia tidak melakukan, bentikan semua kalian jangan sampai punya budak dan sebagainya. Itu sistem. Orang, sekali lagi seperti di dalam tradisi Yahudi, itu juga bentuk keadilan. Ketika orang tidak bisa membayar utang, enak saja utang, tidak bayar, lalu bebas. Nggak bisa. Paulus tidak melawan sistem perbudakan ini. Tetapi dia mengajak orang memandang secara baru. Jadi rupanya sebagai warga negara Roma, dia kan juga punya privilege sebagai orang Roma. Punya status sosial. Nah, dia tidak menentang sistem perbudakan. Dia menerima kebiasaan itu, sistem sosial itu, sebagai sesuatu yang diberikan. Ya udah, dia terima. Dia mungkin tidak merasa ada kebutuhan untuk melawan itu. Jadi bahkan sebagai orang Kristen, dia tidak merasa harus melawan perbudakan. Kenapa? Karena dia melihat di dalam sistem yang demikian itu, yang terpenting bukan institusinya itu yang dilihat keliru karena ada motif-motif penting seperti keadilan. Tapi bagaimana orang Kristen melampaui sistem itu. Jadi walaupun ada sistem perbudakan seperti itu, dapatkah kita menunjukkan kasih yang lebih besar di situ? Jadi di dalam situasi perbudakan sistem itu pun orang Kristen bisa berlaku mengungkapkan kasihnya. Mungkin ya, kenapa Paulus tidak frontal melawan sistem perbudakan itu? Yang menurut kita tentu kurang baik kan. Gimana orang diperlakukan seperti itu, apalagi dewasa ini pasti tidak bisa diterima. Ya, kenapa Paulus tidak melakukan perlawanan terhadap sistem itu? Selain karena dia orang Romawi, punya kewarganegaraan Romawi, merasa tidak perlu. Tapi mungkin dia dipengaruhi oleh pandangan apokaliptik yang mengatakan bahwa waktunya telah singkat, kerajaan Allah sudah datang. Yesus akan segera datang untuk kedua kalinya. Jadi mungkin pengaruh inilah
Jadi dunia sekarang ini yang kacau balau begini dengan sistem perbudakan akan segera berlalu, akan ada Yerusalem, ya, langit baru dan bumi yang baru. Sehingga sudahlah, toh semuanya ini akan berlalu dan tidak akan lama. Jadi akhirnya ada yang lebih berarti di balik perbuatan memulang kondisi. Karena itu dia minta yang penting sekarang Anda melakukan kasih. Dia meminta Filemon untuk menerima Onesimus tidak lagi sebagai budak, melainkan sebagai saudara terkasih. Itu jauh lebih penting. Oke lah, dia budakmu, tapi terimalah dia bukan sebagai budak, tapi sebagai saudara terkasih. Tidak usah melawan sistem perbudakan. Tapi kalian sendiri di dalam sistem itu tidak usah memperbudak orang. Lebih baik memandang orang sebagai saudara, walaupun dia budakmu. Jelas bahwa Paulus ingin Filemon menghormati ikatan baru mereka sebagai orang Kristen di atas, melampaui semua tuntutan hukum. Oke, sebagai hukum, ya, di dalam perspektif hukum dia budakmu. Tapi relasi di dalam dunia Kristen, di dalam gereja, melampaui sistem itu. Jadi harus didasarkan pada cinta, bukan hukum. Kalian disatukan karena iman, karena kasih. Jangan lalu jadi budak hukum-hukum yang demikian. Itu. Kemudian di sini kita lihat lagi, budak dan majikannya, kaya dan miskin, pejabat dan bawahan, berkedudukan tinggi dan rendah, itu semuanya saudara-saudara di dalam Kristus. Untuk kita dewasa ini, saya kira hal ini penting di dalam gereja. Tanpa kita sadari, cara kita memandang jemaat kita sulit sekali sepertinya membedakan antara yang kaya dan yang miskin, antara yang punya kedudukan, punya jabatan, dan orang-orang biasa. Tanpa kita sadari, di dalam gereja kita lebih menghormati orang-orang yang demikian. Tidak memandang semua orang itu sama, saudara di dalam Kristus. Termasuk di dalam duduk di gereja kadang-kadang, atau memperlakukan orang yang datang ke gereja. Ataupun di lingkungan. Ternyata tidak begitu mudah di dalam gereja kita. Selalu ada cara pikir yang demikian. Orang masih saja lebih menghormati orang yang kaya atau orang yang punya jabatan. Tidak memandang semua sama tinggi sama rendah. Saudara di dalam Kristus. Saya kira ini suatu tantangan di dalam gereja kita. Bagaimana kita melihat persekutuan di dalam gereja? Apa yang dimaksud dengan membangun persaudaraan yang tidak membeda-bedakan? Bisa nggak di situ? Di dalam realita gimana kita bersikap? Tanpa kita sadari, seperti bau feodal itu tetap melekat di dalam cara berpikir, cara bertindak jemaat. Kemudian untuk para pemimpin, mungkin kita ketua lingkungan, atau kita petugas-petugas di dalam gereja, lihatlah bagaimana Paulus sangat kreatif, sangat dinamis sebagai pemimpin. Dia tidak kaku di dalam melihat hukum. Dia mampu melihat non-Yahudi dan Yahudi. Jadi kita sudah lihat di dalam suratnya ketika dia katakan Epafras dan Markus itu kan, kita lihat mereka ini tokoh-tokoh yang non-Yahudi, dan yang Yahudi ada Lukas, Dimas, kemudian masih ada Aristarkus. Itu kan orang-orang Yahudi dan non-Yahudi. Tetapi mereka bisa disatukan oleh Paulus. Dulu tidak gampang. Yahudi selalu mengangkat dirinya lebih tinggi daripada non-Yahudi. Bahkan menganggap non-Yahudi kafir. Tapi Paulus bisa menyatukan mereka di dalam perbedaan ada kesatuan. Sangat kreatif di situ.
Dan kunci yang dipakai oleh Paulus kita bisa belajar dari 1 Korintus 11 ayat 1 misalnya. Ikutilah teladanku. Tapi tidak berhenti di sana. Sama seperti aku juga mengikuti teladan Kristus. Oke, kamu ikuti teladan saya. Karena apa? Saya mengikuti teladan Kristus. Ada yang lebih tinggi. Bukan kau ikuti saya sebetulnya, tapi engkau mengikuti teladan Kristus. Nah, karena saya yang kau lihat, tapi saya sudah mengikuti teladan Kristus. Saya kira kalau pemimpin-pemimpin kita di dalam kepemimpinan bisa berkata demikian, ikuti teladanku, ayo ikuti. Sama seperti aku mengikuti teladan Kristus. Ini dan karena akan menjadi sangat indah ketika pemimpin-pemimpin bisa dinamis dan kreatif seperti itu. Dan apa yang kita lihat di dalam surat kepada Filemon, seorang Paulus, dia punya tujuan. Dia rumuskan dulu tujuannya apa. Mau bikin rekonsiliasi antara Onesimus dan Filemon. Ingin mengembangkan kasih dan kemurahan hati Filemon yang sudah begitu bagus. Ketika dia merumuskan tujuan, dia lalu berusaha mencapainya, memakai strategi-strategi. Apa strategi yang dia pakai? Pertama, dia berdoa. Dia doa, kemudian dia bikin rencana, lalu dia minta pertolongan orang lain. Ini bukannya dia gerak sendiri. Dan yang indah sekali, dia memberi penghormatan, penghargaan kepada orang-orang yang menolongnya, kepada orang-orang yang terlibat di dalam usaha mencapai tujuan itu. Dia beri penghormatan, dia beri bukan semata-mata kepada dirinya sendiri. Nah, itu kira-kira apa yang saya bisa berikan dari surat kepada Filemon.